Jangan begadang kalau timnya nggak jago, tapi udah nggak begadang, timnya juga nggak jago. Selamat datang di Wave After Match. Hah? Bego! Astagfirullahaladzim. Tim lu, tim gue juga. Ya, memang United baru saja mengakhiri pertandingan 1-1 dan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam Di Elland 22 Road. tahun. Ini tahun ke-23 berarti. Betul, tahun ke-23, tapi bukan hasil yang kita harapkan juga. Benar. Karena 1-1 melawan Leeds yang baru kembali lagi ke Premier League. Bahkan kemarin baru kehilangan poin dari Wolverhampton. Iya. Ini MU-nya kan? ya sinyal yang cukup buruk untuk Buruk. Ruben Amorim dan kawan-kawan. Gimana ngelihat babak pertama jalannya pertandingan? Babak pertama. Luis Sadiani. Keren. Juga Bang Ah. Babak pertama. Let's try to attack very directly. Royce. Inverted segala Oh, macam. iya. Bingung Bang. Bingung ya? Bingung kayak ini tim mau kemana dibawanya gitu. Iya. Bingung terus bikin kita bete, ngantuk. Iya. Karena Padahal udah main setengah 8 masih setengah ngantuk. delapan. Masih itu ngantuk. dia. Aneh kan? nggak jelas Tapi mainnya nyata. juga. Tapi nyata. Keren. Nggak jelas. Kalau dari lo kok, ini kuncinya nggak jelas lo. Ya setuju sama yang aku mau ngomong. Tapi menurut gua apapun alasan yang kita keluarkan pasti ada counternya, Dit. Iya. Kenapa? Karena kalau dibilang pemain United nggak ada pemain kreatif, iya memang suwe sih. Bruno nggak ada, Maino tiba-tiba Lagi sial cedera, aja ya. Mount juga cedera. Betul. Tapi balik lagi berarti memang tapi kan lu bisa main counter, ya dong. Lu punya Cunha lu punya Sesko lo, dan terus di counternya dengan berarti memang pelatih lu biasa-biasa aja. Iya itu Nggak harus punya plan gua B. akui sih. Kita Nggak udah punya berapa plan B. kali Iya. ngomong nggak punya plan B. Maksudnya, Betul. dengan segala hormat, kita sih nggak pernah menyaksikan dia mau main 3 back, mau main 4 back. Tapi ketika itu nggak jalan, nggak works, harus punya plan pengganti. Harus Benar, punya benar, plan B. benar. Meskipun di bangku cadangan, kita tidak punya pemain yang Siapa-siapa? bisa ya. jadi Pengganti. game changer gitu. ada. Dan kalau menurut gua, kalau lo bilang tadi pelatihnya no clue, kalau lo bilang bingung, kalau gue sih ngerasa lack of energy. Mainnya tuh lemes. Iya. Kayak kita tuh cuman main satu turnamen loh. Meskipun ini lagi festive period Iya, ya. iya. Tapi iya. ya sulit gitu. Meskipun tadi kalau misalnya kita selalu beralasan bahwa pemain kita juga banyak cedera ke AFCON. Ya pemain tim lain juga punya masalahnya Betul, masing-masing. tapi at least paling nggak tunjukin Iya, effort lu betul. untuk hasil lu mana untuk jual. Mungkin ya, ini kan masih hari keempat di sana, mungkin mereka masih hangover kayaknya. Iya, Kebanyakan iya, waktu tahun baru, kebanyakan minum mungkin Iya, ya kan, iya, atau iya. apa. Makanya kan pertandingan kemarin tanggal 2 Januari pagi seri semua tuh Iya. pertandingan. Mungkin Ada pengaruh itunya iya, ya. cuman menurut gua enggak lah. Menurut gua lebih ke Ya, pemain profesional harusnya bisa nggak dong boleh, iya. mengantisipasi. Cuman tadi itu, Dit. Bener, yang banyak kayak pemain MU tadi gue liat abis oper, dia langsung diam. posisi, diem dulu, kayak ngeliatin. Nah, oh, atau- boleh situ, baru lari kan aneh banget. atau bahkan pas 50-50 atau second ball diem. Iya. Enggak. Bingung nih, ayo rebut Bingung, gitu, bener, mana gitu. bener. Dan makanya tadi yang gue bilang deh, kalau dibilang Amorim pelatih biasa aja, nah sekarang bisa lagi dikerucutin lagi kayak, oh mungkin Amorim memang belum dapat pemain terbaiknya. Cuman gue nggak setuju juga sih. Lu mau sampai kapan alasan nggak punya pemain terbaik? Ya, karena ini Harusnya udah kan- setahun loh. Iya, udah setahun. Memang sih, memang kalau positif edit udah setahun, pemain kita yang nambah kan cuman 3 lah ya, Sesko, Mumu sama Cunha. Cunha. Memang saya ada perubahan dari segi gol, tapi tetap aja nggak ada plan B-nya. Itu yang mau sampai kapan lu? Kalau alasan nggak punya pemain itu, Nah kalau misalkan aneh ini banget. perihal gol dan juga tadi sama Bang Dita bilang lemes ya. Kan di depan tuh sering banget nggak tahu kenapa passing-passingnya nggak nyampe. Ya. Terlebih lagi bukannya nyalahin Sesko ya, cuman ngelihat Sesko juga agak kurang greget Bang. Gue sih ngerasa beban sih Nah dia. itu dia beban. entah lemes atau gimana karena gue pernah melihat ada pemain lain yang lama cetak golnya, tapi dia kayak punya ambisi untuk bisa cetak gol terus pas ngegol gol. itu jadi seneng banget gitu. Iya, Tapi- iya. itu Ramotan maksudnya. Ki. Nah ngelihat di Sesko tuh kayak harusnya nih waktu lu tapi kok begitu sih gitu kan Iya, tadi kan iya. peluang juga Iya, lumayan betul. kan. Tapi sebelum kita bahas satu persatu pemain, kita lihat di 15 menit pertama, 15 itu pertama. tuh cukup promising. Oke. Cukup menjanjikan. Promising gitu. kok. Ya, Menjanjikan. cukup benar. menjanjikan, link up play-nya jalan, terus Iya. juga bahkan ada gol Cunha meskipun dianulir. Ya, tapi
berarti kan bisa untuk menembus pertahanan dari Leeds United gitu. Iya. Dan di babak satu tuh MU ada 10 Tembakan ya? tembakan cuma satu. Satu doang. Target. Nah, Artinya tidak efektif. Tapi gini, kalau dibilang apa mental, ada mungkin faktor in game-nya dari wasit. Menurut gua wasit nih hari aneh. MU kayaknya susah banget untuk dapat foul. Sedangkan Leeds gampang banget Sekali dapat tabrak. foul. Sekali tabrak itu. Dan Tapi di akhir-akhir sih gue ngelihat cukup konsisten dia ketika ini kan biasa nih wasit nih ya. ya, Ketika dia sudah tidak ngasih pelanggaran soft touch, artinya ini dia baru ngasih yang benar-benar keras gitu. Biasanya tuh di pertandingan-pertandingan keras tuh terjadi. Kalau buat gue sih di babak kedua udah mulai ada itunya sih. Dan Wasit. babak kedua tuh mulai ada perubahan ya pas masuk jersey sih. Gua ngeliatnya ya. Oh iya. Itu lumayan ada harapan walaupun singkat gitu ya dengan pergerakan dia yang cukup efektif. Off the ball-nya Off the ball-nya bagus. bagus gitu. Holding the ball-nya juga oke. Link up play-nya Link up bagus. ya. Ya, Cuman ya, ya balik lagi ke setelan awal. Nah, Ya, yang kasihan itu kan kayak Yoro. Sebetulnya yang tadi Yoro lakukan itu menurut gua ya bukan kesalahan yang fatal-fatal banget. Golnya dia pertama. Yang kebobolannya Ya. Leeds, yang golnya Leeds Golnya- pertama anak kayak Aaron tuh. Sebetulnya itu kan nggak fatal. Tapi jadi fatal banget gara-gara Nggak ada yang MU-nya backup. nggak bisa cetak gol. Oh iya. Dan Coba nggak ada yang itu, backup juga. ya coba itu udah 2-0. Iya kan? Itu mungkin nggak akan terlalu dibilang fatal. Nah, gara-gara MU nggak bisa cetak gol, kebobolan duluan lagi. Jadi fatal banget dan nggak tahu ya. Mungkin oke lah kalau mau ngomong Ineos masih stick sama Amorim, mungkin menurut gua dia tadi sengaja untuk nggak memainkan pemain muda sama sekali. Dia kayak mau nunjukin, nih gue mainin pemain muda, hasilnya begini. Gue mainin pemain senior, hasilnya gini. Makanya Cuma beli- satu beliin pergantian dong. pemain ya. Cuma satu pergantian. Makanya beliin dong pemain baru. Gitu. Tapi Januari katanya Amorim agak sangat kecil kemungkinannya United untuk belanja. Sulit. Dan Memang susah belanja di Januari itu cukup tricky. Klub tuh nggak mau mengganggu kestabilan klubnya gitu. Iya, yang lagi iya, berjalan terus diambil pemain intinya kan bisa jadi oleng gitu. Iya, kecuali United datang dengan Harga yang- duit yang gede. Iya. Makanya setahun lalu Dorgu datang. Presiden Lecce ngomong, iya tiba-tiba MU bisa? datang. 30 juta. Bisa. 30 juta. Lah, kita Oke sih butuh juga Dorgu, tapi lebih butuh duit. Ya udahlah kita terima kan begitu. Dari responnya presidennya Lecce kan kelihatan kayak ya, ini pemain sih nggak segitunya sih. Tapi Presiden Lecce nggak diamankan sama Donald Trump kan? Tidak. Enggak. Ya menurut gua sih susah ngomong deh. Udah ini MU nggak bisa diapa-apain. Kita mau ngomong apa jauh lebih jauh lagi ntar malah ke kualitas manajemen. pemain yang Kualitas pemain ada, ya gitu. udah itu cuman baru itu. Karena ini tadi kalau pemain yang kayak tadi sebetulnya bisa kalau mainnya counter. Tapi masalahnya yang lari Boyo. Ya makanya kan Lu lu mau bilang counter lack of gimana? energy. Iya. Lu mau yang lari siapa? Dorgu kekejar. At least Cunha punya kekejar. passion gitu, semangat gitu. Sesko kontrolnya lepas terus, lu mau ngarep apa? Malah ini ya bisa jadi template lawan-lawan yang tim-tim kayak gini nih. Nunggu aja. Wolverhampton. Iya, nunggu aja. Biarin dah MU mau ngapain aja. Toh dia mau ngapain aja, nggak tahu mau kemana kan. Dan gua ngeliat nih, tadi Sesko udah dibahas sama Aquam. Kalau misalnya Sesko, ya mungkin kita ngelihatnya bebannya tuh terlalu besar gitu. Iya. Dia dibanding-bandingkan dengan Gyökeres, dengan harganya gitu. Terus juga bahkan tadi meskipun bolanya susah juga yang dia umpan tarik dari Zirkzee, Iya. itu juga gagal. Terus sundulan meskipun offside tapi tidak on target. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa wah ini orang butuh gol untuk nambah kepercayaan diri sih. Sesko. Iya. Iya. Kalau Cunha juga sebenarnya kemarin butuh gol dan akhirnya dia bisa cetak gol. Iya. Tapi dari sisi permainan Cunha itu nunjukin confidence yang sangat tinggi karena bener. meskipun dia nggak cetak gol dia Influence of the game-nya ada. impact-nya di pertandingan tuh ada gitu. Bahkan di pertandingan ini bahkan dari lawan Wolves sejak nggak adanya Bruno dia dikasih free roll. Iya. Untuk setuju. main sesuai kayak dia di Wolves gitu, bawa bola sedikit, bawa bola banyak, nusuk dan lakuin shot gitu. Dan tadi akhirnya bisa cetak gol lagi. Menurut gua Dit ya, kita sama-sama sepakat lah ya. Ugarte tadi bagus lah ya. Bagus mainnya. banget. benar, Outstanding, pemain benar, terbaik benar. Ugarte. Nah, berarti kalau gue lihat 3-4-3-nya Amorim ini bisa jalan. Asalkan bisa jalan kalau ada Ugarte. Asalkan Ugarte dipasangin sama Casemiro. Berarti double pivot, harus punya double Udah. pivot. Nah, depannya tadi lihat kan Zirkzee itu kan sering
mundur ke belakang kan. turun, Ya udah iya. berarti kan tempatnya siapa? Bruno Fernandes Bruno, atau benar. Mount atau Maino. Ya udah Iya, itu udah jadi jawaban. Betul, setuju gua. Jadi kalau untuk nextnya kalau emang mau main 3-4-3 ya udah pasang Casemiro sama Ugarte. Artinya either Sesko, Mbumo sama Kunya harus ada yang Harus cengin. rotasi. Harus ada. Udah. Tapi gua setuju karena apa? Karena akan ada game changer di bangku Betul. cadangan Iya. ketika 3 depan plus Ahmad pula, Mazraoui, Iya, ya iya, kan? iya, Artinya si cadangan kita tuh bisa lah gitu untuk Mm-mm. kalau deadlock ini bisa ada game changer. Gitu Berarti sih. intinya tinggal tunggu semuanya Balik pada lagi. sehat dan Iya. balik lagi. Nggak, kalau kemarin lawan Newcastle kita bisa menang menurut gua karena kita dapat gol Dan itu apa? gol Menurut gua tetap ya, itu 4 back sih. Karena MU main 4 back, terus golnya juga di pertama, ya confidence jadi awal. naik. Betul. Nah, sesuainya Mount cedera, akhirnya MU diserang terus kan babak kedua kan ya. Bisa dibilang ya a bit of luck lah kalau lawan Newcastle dan sisanya ya udah kita seri-seri terus. Ya, berarti sepakat ya Ya. pemain terbaik Ugarte ya. Ugarte. Lo ada lain? Ugarte sih gua. Ugarte ya. Honorable mention Ugarte sama Heaven Kunya sih. sih. Ugarte ya Ugarte Kunya ya itu, Ugarte Kunya Heaven dan Iya, Heaven menurut gua konsisten. Ya. Menurut gua konsisten. Konsisten ya, 19 tahun ya? 19 tahun. 19 tahun. Euro 18. Ya. Ya, nanti harapannya di laga Lawan midweek, Burnley. lawan Burnley. Burnley. Semoga Maino atau Mount udah balik. Ya salah satu pemain tengah lah, salah Iya, satu iya. gelandang lah. Betul. Karena butuh gelandang kreatif Bisa atau nge-switch gelandang yang bisa kasih Bola. progresi. Iya. Progresi iya. ball. Itu dia. Tadi menurut kalian kira-kira lawan Burnley siapa yang diharapkan bisa kembali ya dari pemain yang cedera karena kalau dari AFCON susah ya. Maju dua-duanya nih. 3. Iya, tiga-tiganya Ntar Pantai malam, Gading. ntar malam main Maroko. deh si Pantai Iya, Gading. Iya, iya. gua rasa sih salah satu tuh ada yang ke final. Minimal Maroko karena tuan rumah. Iya. Ya udah. Ya kalau tadi kita tidak terhibur dengan permainan United, sekarang kita akan dihibur dengan penampilan video klip dari Cilok Cilik Narik Dan- kenang. featuring Makarios. Keren. Kita saksikan ini dia. Halo, aku Cilok Cilik. Dan aku Akbar Calai Jangan lupa dengerin single terbaru kami yang berjudul Enggak Dulu. featuring Zinakal. Sesenyumanmu buatku candu, maafkanlah ku tergila-gila, tanpamu hampa ku mati rasa. Jika benar kau rasakan bahwa hati-hati jangan sampai mati. Kalau aku satu di hatimu, jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau bukan kamu, sebab kamu bintang, bawa cinta datang. Enggak dulu. Pokoknya harus kamu, satu yang ku mau, cuma harus kamu. Nona lain tiada banding, kamu menang tanpa tanding. Senyum dikit bikin pusing, senyum lagi bikin salting. Hanya kamu tiada lain, sumpah ku tak main-main. Jujur kamu lucunya, gak akan ada pesaing. Bilang sayang, kau rasa yang sama. Jika benar rasa jangan tunggu lama-lama. Bukan ku tak sadar, bukan aku tak sadar, cuma ku takut nanti rasa kamu akan pudar. Bawa hati-hati, jaga sampai mati. Kalau aku satu di hatimu, jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau bukan kamu, sebab kamu bintang, bawa cinta datang. Enggak dulu. Pokoknya harus kamu, satu yang ku mau, cuma harus kamu.